Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, semoga saja Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, amin Allahumma amin. Kembali sama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas karunia dan nikmat yang senantiasa diberikan kepada kita semua, di mana pada kesempatan ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka berthalabul ilmi. Mudah-mudahan kita dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat dari majelis ini, dan semoga juga kita mendapatkan fadilah-fadilah yang telah dijanjikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi siapapun yang hadir di majelis ilmu. Kemudian mari sama-sama kita junjung tinggikan sholawat dan salam tentunya kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga saja kita dapat mempelajari ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh beliau, agar supaya keadaan beragama kita lebih baik dibanding waktu-waktu sebelumnya. Dan perlu kita ketahui bahwa selain Al-Quran, sumber yang kedua untuk ilmu dalam agama Islam adalah sunnah-sunnah yang disampaikan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu, kesempurnaan ilmu kita mesti mencakup dua hal tadi. Kita mengetahui ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran dan mengetahui ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis-hadis dan sunnah-sunnahnya. Jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, semoga Allah memberkahi kita semua. Materi kajian yang akan disampaikan adalah kajian akidah atau kajian tauhid. Dan buku yang akan kita jadikan sebagai panduan untuk materi ini adalah Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Mudah-mudahan buku yang sangat mulia ini dapat memberikan pengetahuan terhadap kita semua terkait
persoalan-persoalan pokok dalam agama kita. Nah, jemaah sekalian, sebelum kita memasuki pembahasan yang disampaikan oleh penulis di dalam buku ini, terlebih dahulu kita membicarakan tentang keutamaan tauhid. Seperti kita ketahui bahwa persoalan yang paling pokok dalam agama kita adalah persoalan yang berkaitan dengan tauhid atau akidah. Kenapa demikian? Disebabkan para nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berdakwah dengan mengorbankan jiwa dan raga mereka, yaitu untuk menebarkan atau mengajarkan akidah atau tauhid yang benar. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kota Mekah, dan fokus dakwah tersebut adalah menyampaikan akidah yang benar terhadap seluruh umat manusia. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, kita ketahui bahwa dalam penyebaran dakwah akidah yang dilakukan oleh Nabi di kota Mekah, menghadapi tantangan-tantangan yang sangat besar. Bahkan tantangan tersebut sampai-sampai mengancam keselamatan jiwa dan raga Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, pembicaraan tentang tauhid adalah merupakan persoalan yang sangat sensitif. Sehingga kadang-kadang apabila kita membicarakan tauhid yang tadinya kita berkawan, bisa-bisa menjadi lawan. Apabila kita membicarakan tauhid, kadang-kadang antar keluarga, anak dan ayah atau sebaliknya dapat terjadi perselisihan. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, inilah keadaan yang dihadapi oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebabkan karena ia menyampaikan akidah yang benar, menyampaikan tauhid yang semestinya terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi kita pun banyak dibenci di kota Mekah. Padahal sebelumnya Nabi kita boleh dibilang adalah sosok yang sangat dicintai di kota tersebut. Bahkan sebelum tauhid ini disampaikan oleh Nabi kita, orang-orang Quraisy menjuluki Nabi dengan julukan yang sangat baik. Mereka memanggil Nabi kita dengan panggilan Al-Amin. Kemudian sebelum tauhid ini disampaikan oleh Nabi, ya, paman-paman beliau juga sangat menyayangi beliau. Bahkan kita ketahui Abu Lahab adalah paman kandung Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat mendengar kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia begitu bahagia. Ia begitu gembira menyambut kelahiran ponakan yang bernama Muhammad tersebut. Akan tetapi jamaah sekalian, setelah Nabi diutus oleh Allah menjadi Rasul, Nabi
mengemban amanah untuk menyampaikan tauhid di tengah-tengah umat manusia. Mulai saat itu juga paman beliau Abu Lahab berubah sehingga membenci beliau. Padahal saat Nabi dilahirkan, Abu Lahab sempat memberikan hadiah kepada Nabi kita berupa ibu susu. Disebabkan karena ia menyenangi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kesenangan dan kegembiraan atas Nabi ya berubah drastis saat dakwah tauhid disampaikan oleh Nabi kepada keluarganya. Bahkan kita ketahui Abu Lahab tega melaknat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan apa? Tabballaka ya Muhammad, celakalah engkau, terlaknatlah engkau wahai Muhammad. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, jadi selama 13 tahun Nabi kita berdakwah di kota Mekah, fokus dakwah Nabi kita adalah tauhid. Dan seperti yang kita sampaikan tadi, dakwah tauhid ini pasti akan menghadapi resiko, ya, butuh pengorbanan terhadap jiwa, perasaan, dan bahkan raga kita. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang rasul yang dijuluki dengan Bapak Tauhid. Kenapa demikian? Ya, disebabkan karena perjuangan beliau dalam menegakkan akidah atau tauhid yang benar, betul-betul ya mengorbankan banyak hal. Bahkan sampai-sampai raga beliau mesti terpanggang di atas bara api karena memperjuangkan dakwah tauhid, karena memperjuangkan akidah yang sahihah. Kemudian kita lihat bagaimana yang disampaikan oleh Ibrahim terhadap ayahandanya. Seperti di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a." Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, "Wahai ayahku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, sesuatu yang tidak bisa melihat, sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat bagimu sedikit pun?" Artinya, sesuatu yang disembah oleh ayahanda Ibrahim adalah berhala. Nah, ini yang hendak dicegah oleh Ibrahim alaihissalam. Ia hendak mengajak ayahandanya agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kemudian ya dakwah semacam inilah yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim terhadap kaumnya. Hingga pada akhirnya jamaah sekalian seperti yang kita sampaikan tadi, kaumnya pun bersepakat untuk membakar beliau di dalam kobaran api yang sangat besar. Jadi tantangan dakwah tauhid begitu besar. Lagi-lagi sama seperti yang dirasakan oleh Nabi kita. Butuh pengorbanan baik secara jiwa, perasaan, dan raga. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, kita ketahui bahwa dakwah yang paling inti di mana Nabi Yusuf menyampaikan kepada rekan-rekannya di dalam penjara, yaitu ajakan untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Yusuf setelah tuduhan keji ya Pak ya, yang dihadapkan kepadanya,
bahwa dalam tuduhan tersebut ia dinistakan, dituduh melakukan perbuatan yang sangat buruk terhadap istri penguasa Mesir. Akhirnya berujung dengan penjara. Nah, sesampainya di penjara, beliau menyampaikan ajakan dakwah kepada orang-orang yang ada di dalam penjara tersebut. Nah, jemaah sekalian, kita ketahui orang-orang yang ada di dalam penjara sesungguhnya sedang mendapatkan hukuman atas kejahatan yang dilakukan. Dan yang pasti kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di penjara itu ya macam-macam. Nah, yang diajak atau yang diserukan oleh Nabi Yusuf kepada orang-orang di penjara tersebut bukanlah perbaikan terhadap kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan sehingga mereka masuk ke dalam penjara. Katakan misalkan sebagai contoh ya Pak ya, di dalam penjara ya ada orang yang masuk karena mencuri. Di dalam penjara ada yang masuk karena ia melakukan pembunuhan, melakukan tindakan pidana lainnya gitu Pak ya. Kira-kira ada nggak orang yang masuk penjara gara-gara menyembah berhala? Ya sekarang gitu Pak ya, kita bicara sekarang. Kira-kira ada nggak Pak? Nggak ada gitu ya. Nah, Yusuf alaihi salam di penjara mengajak teman-temannya untuk tauhid. Ini yang disampaikan terlebih dahulu. Bukan menyeru teman-temannya kamu masuk karena apa? Karena mencuri. Jangan mencuri dong. Kamu masuk karena apa? Karena membunuh. Ya, jangan membunuh lagi. Kamu masuk karena apa? Karena ini. Jangan begitu lagi. Bukan itu yang disampaikan oleh Nabi Yusuf. Akan tetapi yang disampaikan oleh Nabi Yusuf apa? Ajakan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "Ya sahibayis sijn." Wahai kedua temanku. Ini yang dikatakan oleh Yusuf ya Pak ya. A'arbabun mutafarriquna khairun amillah. Apakah Tuhan-Tuhan yang berbilang lebih baik dibanding Allah Al-Wahidul Qahhar yang Maha Tunggal dan Maha Perkasa? Jadi Nabi Yusuf di sini mengajak teman-temannya di penjara untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini yang diserukan oleh Yusuf alaihi salam? Sesungguhnya disebabkan karena tauhid adalah inti persoalan yang paling utama dalam agama. Inti persoalan yang paling esensi dalam hidup dan kehidupan manusia. Seandainya tauhid seseorang telah lurus, ya Pak ya, seandainya tauhid seseorang telah baik kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kejahatan-kejahatan tidak akan terjadi. Kalau misalkan seseorang betul-betul mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya misalkan Pak ya, seseorang mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya, mentauhidkan Allah dalam asma wa sifatnya, ya orang semacam ini insya Allah akan jauh dari perbuatan-perbuatan buruk. Orang yang mentauhidkan Allah dengan baik, insya Allah nggak akan berani mencuri Bang. Ya, orang yang mentauhidkan Allah dengan baik, insya Allah nggak berani melakukan pembunuhan terhadap saudaranya sesama muslim atau saudaranya sesama manusia. Jadi seluruh rangkaian kejahatan akan dapat terputuskan apabila kita memiliki tauhid yang bagus. Bahkan kalau kita lihat di dalam Al-Quran Pak ya, ketika Allah berbicara tentang adab-adab berhutang, ya Pak ya, seperti di surat Al-Baqarah Allah menjelaskan apabila seseorang berhutang ya Pak ya, ia dianjurkan agar mencatat hutang piutang tersebut. Kemudian ia dianjurkan untuk menghadirkan saksi-saksi atas transaksi hutang piutang tersebut.
Kemudian yang ketiga, ia dianjurkan untuk supaya apa? Memberikan barang sebagai jaminan atas hutang piutang tersebut. Nah, ini adab ketika seorang muslim berhutang. Kemudian selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala di ayat tersebut, hendaklah seseorang menunaikan amanah. Ya Pak ya, menunaikan amanah terkait pinjaman yang ia ambil dari saudaranya. Artinya ketika seseorang berhutang, dituntut agar supaya ia tepat waktu amanah untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Nah, bahkan ulama-ulama kita mengatakan kalau seseorang ini betul-betul amanah ya Pak ya, 3 hal tadi ya nggak usah, nggak apa-apa. Artinya hutang piutang nggak usah dicatat, hutang piutang nggak perlu disaksikan oleh orang lain, hutang piutang nggak perlu ada jaminan berupa harta benda gitu Pak ya. Jadi ini nggak perlu, kata sebagian ulama-ulama, kalau memang orangnya amanah. Nah jamaah sekalian, sifat baik yang bernama amanah ini, ya Pak ya, apabila dimiliki oleh seseorang yang berhutang, insya Allah ia tidak akan merugikan orang yang meminjamkan uang kepadanya. Baik dari sisi jumlah uang yang dipinjam, maupun dari sisi kesepakatan waktu pengembalian pinjaman. Jadi kalau orangnya amanah, insya Allah ia nggak merugikan orang yang memberikan pinjaman kepadanya. Akan tetapi kalau misalkan seseorang tidak amanah, maka sebaliknya berkhianat gitu Pak ya, kira-kira dia akan merugikan orang yang meminjamkan uang nggak kepadanya? Paling tidak waktunya akan bergeser, paling tidak waktunya akan tambah panjang gitu Pak ya. Nah jamaah sekalian yang saya muliakan, ternyata sikap amanah tersebut berasal atau muncul dari tauhid. Ya Pak ya. Jadi sikap amanah tersebut ternyata muncul dari tauhid. Makanya di dalam ayat Allah mengatakan waliyattaqillaha. Jadi orang-orang yang amanah itu bertakwa kepada Allah. Allah itu tauhid. Allah itu simbol tauhid apa Pak? Tauhid uluhiyah. Ya Pak ya? Tauhid uluhiyah. Jadi kalau kita bicara tauhid uluhiyah, utamanya dalam pembahasan tersebut adalah Asmaul Husna Allah. Ya Pak ya? Nah, di dalam ayat yang berbicara tentang sikap amanah tadi ya, waliyattaqillaha. Ia punya sifat amanah karena ia bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah konsekuensinya adalah menjalankan tauhid uluhiyah. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, seperti dikatakan oleh Imam As-Sa'di, Allah itu artinya, kata beliau, kira-kira Bapak tahu nggak artinya Allah itu apa? Kalau nggak salah udah pernah disampaikan ya. Apa artinya? Allah Al-Ma'bud, yang diibadahi. Makanya kalau kita bicara secara umum ya Pak ya, tauhid uluhiyah itu ya fokus pembahasannya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjaga diri dari perbuatan-perbuatan syirik kepadanya. Nah, itu fokus pembahasan uluhiyah. Jadi di sini orang yang amanah tersebut dapat menjadi amanah karena ia bertakwa kepada Allah. Ia menjalankan uluhiyah dengan baik. Waliyattaqillaha rabbah. Kemudian ia bertakwa kepada Rabb-nya. Nah, Rabb ini yang kita kenal dengan tauhid rububiyah. Ya Pak ya, ini yang kita kenal dengan tauhid rububiyah. Jadi bicara soal tauhid rububiyah, fokus pembahasannya adalah Asmaul Husna Ar-Rabb. Apa artinya Ar-Rabb?
yang maha mengatur. Ya Pak ya. Jadi rububiyah itu pokok pembahasannya meyakini bahwa Allah lah yang mengatur. Allah lah yang mencipta, Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Ini semuanya tidak lepas dari aturan-aturan Pak. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, kira-kira penciptaan manusia itu lepas dari aturan enggak? Tidak. Karena manusia diciptakan berikut Allah juga menetapkan takdirnya. Ya Pak ya. Makanya umat manusia takdirnya seperti apa? Ini 50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan sudah ditentukan oleh Allah. Padahal manusianya belum diciptakan bahkan. Dan setelah umat manusia berada di rahim, ya Pak ya, mereka udah diberikan kehidupan, ruh udah ditiupkan. Nah Allah menetapkan empat hal. Nah ini tidak terlepas dari takdir. Nah takdir itu adalah ukuran atau aturan. Maka oleh karena itu jamaah sekalian kembali ke sini gitu Pak ya. Jadi fokus pembahasan tauhid rububiyah adalah aturan-aturan Allah untuk ciptaannya. Nah jamaah sekalian, sifat amanah yang tadi dimiliki oleh seseorang sehingga ia tidak merugikan orang-orang yang meminjamkan uang kepadanya, ternyata muncul dari tauhid yang kedua, yaitu tauhid rububiyah. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu bima ta'maluna alim, dan Allah atas apa yang kalian perbuat alim, maha tahu. Jadi kalau misalkan seseorang amanah, sikap amanah itu Allah ketahui. Kalau misalkan sebaliknya seseorang berkhianat, sikap khianat itu ya jelas diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini ditutup oleh Allah dengan alim. Nah, di sini pun ada penekanan tauhid al-asma wa sifat. Maka oleh karena itu, kesimpulannya Pak ya, baiknya seseorang bahkan hanya dalam urusan amanah. Kira-kira amanah itu persoalan kecil atau persoalan besar? Persoalan besar sesungguhnya, tapi bagi kebanyakan orang persoalan amanah ini adalah soal yang remeh-temeh Pak. Makanya di kehidupan sekarang yang paling susah dari seseorang ya Pak ya, kebaikan yang paling sulit untuk kita temukan dari seseorang ini sifat amanah ini ya. Nah ternyata kita dapat memiliki sifat amanah, notabene ini sifat yang sangat mulia, sifat yang sangat agung, bersumber dari apa Pak? Dari tauhid yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Yusuf alaihi salam ya Pak ya, di penjara yang ngajak orang-orang yang ada di dalam penjara tersebut untuk mentauhidkan Allah Tabaraka wa taala. Karena tauhid ini adalah sumber segala kebaikan. Insya Allah siapapun orangnya, jika ia betul-betul komitmen dengan tauhid, ia pun berkomitmen untuk meninggalkan segala macam keburukan-keburukan. Tapi kalau misalkan sebaliknya seseorang ya acuh tak acuh terhadap tauhid, dapat dipastikan untuk kehidupan sehari-hari ia pun sangat mudah untuk melakukan kejahatan demi kejahatan. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, di dalam agama Islam sesungguhnya ditetapkan bahwa tauhid adalah persoalan yang sangat agung. Jadi pokok pembahasan yang pertama tadi Pak ya, inti dakwah para nabi-nabi adalah menebar atau mengajarkan tauhid. Nah sekarang di pembahasan kedua, di dalam ajaran kita, ajaran agama Islam gitu Pak ya, sesungguhnya tauhid ini memiliki eksistensi yang sangat tinggi. Bahkan tauhid mengalahkan segala kebaikan-kebaikan yang lain. Jamaah sekalian, bapak-bapak yang saya muliakan, kita ketahui bahwa di dalam hadis yang menjelaskan tentang rukun Islam, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan yang pertama apa Pak? Antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar
Rasulullah. Ini yang pertama. Ya. Jadi bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian bersaksi bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Jadi ini yang menjadi tiang pertama untuk kokohnya agama Islam. Ini yang menjadi rukun pertama yang mesti diyakini oleh seseorang yang beragama Islam. Baru kemudian di rukun yang kedua, Nabi kita menyebutkan apa Pak? Sholat. Kemudian berikutnya Nabi kita mengatakan zakat. Kemudian baru puasa. Kemudian baru haji. Nah jemaah sekalian yang saya muliakan, jadi berdasarkan hadis ini, ulama-ulama kita menegaskan, ya, sesungguhnya yang paling tinggi kedudukannya dalam agama kita adalah tauhid. Kemudian selanjutnya di dalam hadis yang lain, ya, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan ya Pak ya, bahwa kata Nabi, pintu-pintu keimanan itu terdiri antara 60 sampai 70 pintu. Kemudian Nabi menjelaskan afdaluha, yang paling afdol dari pintu-pintu tadi Pak ya, qaulul la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah. Jadi jemaah sekalian yang saya muliakan, ini dalil kedua Pak ya, yang menunjukkan bahwa kedudukan tauhid dalam agama kita adalah sesuatu yang sangat tinggi. Nah jemaah sekalian yang saya muliakan, kemudian selanjutnya, kenapa kita mesti mempelajari ilmu tentang tauhid ini? Kenapa kita mesti mendalami ilmu tentang akidah, tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya agar supaya kita dapat bahagia di dunia, di alam kubur, dan nanti setelah berbangkit dari kubur, yaitu yaumul akhir. Jadi bicara soal kebahagiaan, sesungguhnya hanya akan diberikan kepada orang-orang yang beragama Islam. Bicara soal kebahagiaan, sesungguhnya hanya akan dapat diraih oleh orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus mempelajari tauhid, mesti mempelajari bagaimana kita mesti mentuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap manusia pastinya menghendaki kehidupan yang bahagia. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, kemudian kita ketahui, apabila seseorang betul-betul bertauhid di atas dunia ini Pak, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kebahagiaan dan keberkahan untuk hidupnya. Ya Pak ya. Jadi Allah akan memberikan keberkahan dan kebaikan untuk hidupnya. Ya sebagai contoh misalkan Allah mengatakan ya Pak ya, "Lau anna ahlal qura amanu." Ini Allah menekankan apa terhadap umat manusia, terhadap penduduk sebuah kampung, amanu, menjaga keimanan. Artinya apa? Memelihara tauhid, menjaga tauhid. Nah, jika ini yang mereka lakukan, ya, apa yang dijanjikan oleh Allah, Allah akan menurunkan keberkahan kepada mereka. Baik ia keberkahan dari langit maupun keberkahan dari bumi. Jadi wallahu a'lam, kalau seandainya kehidupan kita telah terisi dengan keberkahan-keberkahan, ya inilah orang-orang yang bahagia, Pak. Bicara soal umurnya berkah. Bicara soal rezeki, rezekinya berkah. Bicara soal rumah tangganya berkah. Bicara soal usaha atau pekerjaan gitu Pak, pekerjaan dan usahanya itu berkah. Bicara soal anak-anak, keturunan gitu Pak ya, ini semuanya berkah. Jadi kalau semua urusan-urusan kita di dalam kehidupan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Sesungguhnya tidak ada lagi kebahagiaan di atas ini, Pak. Ya, ternyata ya hal yang bisa menyebabkan kita mendapatkan kebaikan di atas dunia ini dan mendapatkan keberkahan yang berlipat ganda, ya ini menjaga tauhid, menjaga keimanan. Jangan sampai hal ini batal atau rusak. Kemudian sama halnya nanti di dalam kubur, ya Pak ya, orang-orang yang akan bahagia, yang akan mendapatkan nikmat di dalam kubur ya, orang-orang yang menjaga tauhid. Makanya insya Allah kitab yang akan kita pelajari adalah Al-Usul As-Salatah, 3 pokok pondasi dalam akidah agama Islam. Nah ini seperti dikatakan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber kebahagiaan kelak di dalam kubur, Pak. Ya, seperti diriwayatkan dari Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi, fil qabri idza qila lahu, di dalam kubur nanti yang akan ditanyakan. Ya Pak ya. Jadi Barra bin Azib menyampaikan hadis ini dari Nabi, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Pak. Kata Nabi apa? Fil qabri idza qila lahu, kelak di dalam kubur akan ada pertanyaan. Apa pertanyaan tersebut? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man rabbuka, man rabbuka, siapa Rabbmu? Kemudian pertanyaan yang kedua kata Nabi apa lagi? Wa ma dinuka, apa agamamu? Kemudian pertanyaan yang ketiga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa man nabiyuka, siapa nabimu? Nah jemaah sekalian, 3 pokok akidah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bukunya ini Pak ya, udah dapat ya Pak bukunya ya, buku saku ya. Nah, kalau mau beli kemarin seperti yang saya kirim ya Pak ya, kayak gini nih kalau mau beli edisi lengkapnya Pak ya. Nah ini edisi lengkapnya kayak gini ya. Nah, bisa nanti Bapak beli ya, insya Allah ini yang akan jadi panduan kita ya. Nanti kalau Bapak udah megang buku ini, saya juga nggak baca ini Pak, soalnya ini Arabnya. Saya baca ini biar kita sama-sama megang buku yang sama gitu ya. Nah, baik, cuman belum punya ya Pak ya ini ya? Belum? Oh iya, saya udah kirim ininya, apa namanya, tokonya ya Pak ya. Insya Allah jamaah bisa ini nanti ya. Baik. Jadi tiga pokok pembahasan dalam usul salatah atau persoalan-persoalan yang paling mendasar dalam akidah atau tauhid, yaitu tadi Pak, 3 pertanyaan yang akan ditanyakan di dalam kubur. Nah itu pembahasan di sini Pak. Yang pertama, melalui buku ini kita diperkenalkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita diperkenalkan dengan apa? Dengan agama kita, agama Islam. Kemudian kita diperkenalkan dengan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau misalkan tauhid yang paling dasar ini aja kita kuasai dengan baik, gitu Pak ya, ya insya Allah kita bahagia nantinya di dalam kubur, karena kita bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Lalu kemudian jamaah sekalian, seperti disampaikan tadi, hanya orang-orang yang bertauhidlah yang akan mencapai kebahagiaan di yaumil akhir. Ya Pak ya, hanya orang-orang yang bertauhidlah yang akan mendapatkan kebahagiaan surga. Orang-orang yang bertauhid akan mendapatkan kemudahan demi kemudahan Pak. Di mana orang-orang yang tidak bertauhid akan mendapatkan kesulitan dan kesulitan yang besar. Coba Bapak perhatikan, orang yang bertauhid mendapatkan kemudahan. Ketika mereka bangkit dalam keadaan mudah.
ketika mereka berada di mahsyar, mereka tinggal di sana dalam keadaan mudah. Bahkan sudah pernah kita sampaikan Pak ya, bagi orang-orang yang tidak bertauhid kepada Allah alias orang-orang kafir, mahsyar itu lamanya, masih ingat nggak Pak berapa lama? 50.000 tahun. Itu bagi orang-orang yang kafir, bagi orang-orang yang tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bagi orang-orang yang bertauhid, ini kata Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam, mereka di sana tuh hanya seperti satu waktu sholat aja. Ya Pak ya. Jadi wallahu a'lam, apakah memang waktunya singkat atau karena mereka nggak ngerasa ada kesulitan sehingga terasa cepat. Ilustrasinya kata Nabi kita hanya seperti waktu untuk menunaikan satu sholat. Jadi luar biasa Pak ya, kemudahan yang Allah berikan gitu ya. Bagi orang-orang 50.000 tahun, bagi orang yang bertauhid hanya seperti waktu untuk satu sholat. Kemudian kita ketahui ya, apabila nanti Allah Subhanahu wa taala menghisab amalan-amalan umat manusia, ya udah di sini banyak orang yang dihisab dengan sulit. Ya Pak ya. Banyak yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang sukar. Akan tetapi orang-orang yang bertauhid lagi-lagi mendapatkan kemudahan di sini, Pak. Ya, mereka dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang mudah. Kemudian ya, mereka sampai ke dalam surga, di sanalah puncak kenikmatan. Ya, Pak ya. Di sanalah balasan yang akan mereka dapatkan disebabkan karena mereka menjaga tauhid ketika mereka berada di atas dunia. Jadi jemaah sekalian yang saya muliakan, inilah tujuannya kenapa kita harus mempelajari ilmu tauhid supaya kita dapat mencapai kebahagiaan hidup di atas dunia ini, kebahagiaan hidup telah dikubur di yaumil akhir. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian, yang kedua, kenapa kita mesti mempelajari tauhid? Supaya ibadah kita betul-betul sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak ya. Jadi yang paling pokok sebetulnya supaya ibadah kita betul-betul sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling pokok, Pak. Perlu kita ketahui bahwa tidak seluruh umat Islam memiliki akidah yang baik. Ya Pak ya, perlu diketahui bahwa keadaan umat Islam tidak semuanya memiliki akidah yang baik. Akan tetapi boleh dikatakan seluruh umat Islam menjalankan ibadah. Ya Pak ya, boleh dikatakan seluruh umat Islam menjalankan ibadah. Nah jemaah sekalian yang saya muliakan, kita sebagai Ahlus Sunnah sesungguhnya ya kita menjalankan ibadah dan keadaan akidah kita insya Allah akidah yang bagus, akidah yang benar. Nah sekarang kita coba lihat ke sebelah gitu Pak ya, katakan orang-orang Syiah misalkan. Kira-kira orang-orang Syiah itu menjalankan ibadah enggak? Menjalankan ibadah, ya, menjalankan ibadah, ya. Akan tetapi bicara soal akidah, akidahnya ya nggak lurus. Sehingga apa? Ibadah yang mereka lakukan notabene-nya untuk memuji Allah gitu Pak ya, justru tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena akidahnya nggak bagus, ibadahnya pun akhirnya melenceng. Kemudian coba kita lihat, katakan misalkan seperti orang-orang Murji'ah gitu Pak. Kalau ditanya apakah orang-orang Murji'ah menjalankan ibadah kepada Allah, sholat, puasa, zakat dan sebagainya, ya mereka menunaikan hal yang demikian. Tapi disebabkan karena akidahnya tidak lurus, pelaksanaan ibadah yang mereka tunaikan, sekalipun tujuannya untuk mengagungkan Allah, sesungguhnya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ya,
dalam rangka untuk membaguskan ibadah kita agar ia betul-betul sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah yang mesti kita persembahkan kepada Allah adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Ya, sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Ya, sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan ya enggak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, kira-kira dicintai Allah atau tidak? Tidak. Makanya Imam Ibnu Taimiyah mengatakan ibadah itu apa? Ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Cuma persoalannya bagaimana caranya supaya kita tahu hal tersebut dicintai dan diridhoi oleh Allah? Ya, kita tahu apabila hal itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini nih Pak, ya, di sini nih letak perbedaan kita dengan orang-orang di luar Ahlus Sunnah. Mereka beribadah, kita juga beribadah. Tapi ibadah mereka karena enggak dituntun dengan akidah yang baik, akhirnya melenceng. Maka kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah mesti berupaya sekuat tenaga untuk dapat menyempurnakan tauhid dengan cara apa Pak? Belajar. Supaya apa? Supaya ibadah kita kepada Allah pun semakin bagus, semakin sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itulah di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan ya Pak ya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Hendaklah kalian ketahui. Maksudnya kita harus punya ilmu Pak. Annahu la ilaha illallah, bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah. Ternyata menuhankan Allah itu mesti dengan beribadah. Itu kata Nabi adalah 7 ayat Sab'u al-Mazani gitu ya, 7 ayat yang diulang-ulang. Jadi ulama-ulama kita bersepakat kalau surat Al-Fatihah itu ayatnya ada 7. Akan tetapi mereka berselisih pendapat ayat yang pertama apa. Itu Pak ya. Nah jumhur ulama mengatakan termasuk mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanabilah gitu Pak ya. Mereka mengatakan ayat yang pertama untuk surat Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya Pak ya. Akan tetapi mazhab Malikiyah atau Imam Malik ya Pak ya, mereka mengatakan ayat yang pertama untuk surat Al-Fatihah adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Pak ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi inilah pendapat ulama-ulama kita terkait ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah. Nah di sini Syekh Utsaimin menulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menulis Bismillahirrahmanirrahim sebagai awal dari buku beliau dalam rangka mencontoh Al-Quran berdasarkan pendapat mayoritas ulama-ulama karena ayat yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, alasan kedua kenapa Bismillahirrahmanirrahim yang ditulis oleh Imam sebagai pembukaan dalam bukunya, ittiba'an li hadis. Karena penulis berittiba kepada hadis yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa hadis tersebut? Nabi kita bersabda, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar. Setiap urusan-urusan yang sangat penting, sebetulnya semua urusan penting ya Pak ya. Cuma Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini menekankan urusan yang penting gitu Pak ya. Apabila tidak diawali dengan Bismillah, artinya Bismillahirrahmanirrahim,
fahuwa abatar, maka urusan tersebut pun akan terputus. Ya Pak ya, urusan tersebut pun akan terputus. Nah, maksud terputus di sini dijelaskan oleh ulama-ulama kita ya, terputus dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian yang saya muliakan, ini alasan kedua kenapa Al-Imam membuka tulisannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam rangka apa tadi Pak? Beriktibar kepada hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, alasan ketiga yang menjadi latar belakang sehingga Bismillahirrahmanirrahim yang menjadi pembuka buku ini Pak ya, iktidaan bir-rasuli sallallahu alaihi wasallam. Penulis mencontoh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yabda'u kutubuhu bil basmalah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam saat mengirim tulisannya atau surat ya Pak ya kepada Raja Heraklius, beliau mengawali surat tersebut dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jamaah sekalian yang saya muliakan, demikianlah keadaan penulis Pak ya. Kita lihat dengan tiga alasan tadi ya, dapat kita simpulkan bahwa beliau sangat berkomitmen untuk menjalankan segala sesuatunya berdasarkan petunjuk Al-Quran dan petunjuk hadis-hadis dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah jemaah sekalian yang saya muliakan, kemudian beliau menjelaskan di sini tentang alasan-alasan kenapa Bismillahirrahmanirrahim yang ia jadikan sebagai kalimat pertama dalam buku ini. Yang pertama, at-tabarruku bil buda'ati bi ismillahi subhanahu wa ta'ala. Penulis berharap agar supaya ia mendapatkan keberkahan dari tulisan ini. Kemudian penulis berharap agar supaya siapapun yang membaca buku ini juga mendapatkan keberkahan. Nah jemaah sekalian yang saya muliakan, perlu kita ketahui bahwa dengan bismillah, insya Allah sesuai dengan hadis tadi Pak ya, apapun yang sedang kita lakukan atau kita kerjakan akan mendapatkan keberkahan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Sahih, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apabila malam hendak menjelang, maka kalian ruqyahlah anak-anak kalian. Ya, jadi kita dianjurkan oleh Nabi untuk meruqyah anak-anak kita apabila malam sudah mulai menjelang. Kemudian kata Nabi, kalian juga harus menutup pintu-pintu dan jendela-jendela rumah kalian. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saat menutup pintu-pintu atau jendela rumah kita, kita dianjurkan untuk membaca apa? Bismillah. Nah kalau misalkan jendela-jendela atau pintu-pintu kita tutup sembari membaca Bismillahirrahmanirrahim, kata Nabi, rumah semacam ini nggak akan dapat dimasuki oleh syaitan. Jadi jemaah sekalian yang saya muliakan, coba kita lihat bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang melakukan sesuatu dengan apa? Membaca bismillah. Jadi syaitan kita ketahui Pak ya, apabila mereka diperintahkan orang-orang yang berhasad untuk
membawa, katakan misalkan santet gitu Pak ya. Nah ini mereka akan datang ke rumah yang dimaksud pada saat malam hari. Ya Pak ya. Kalau misalkan rumah kita yang dituju gitu ya, ternyata tadi pintu rumah dan jendela rumah kita tutup sembari membaca apa? Bismillah. Insya Allah syaitan ini nggak bisa masuk. Sehingga apa? Kita mendapatkan keselamatan, dan keselamatan ini adalah bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh lain misalkan ya Pak ya, di dalam hadis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan apabila seseorang hendak makan dan minum supaya ia membaca Bismillah. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari adab makan dan minum, ia mengatakan kepada seorang anak kecil ya Pak ya, Sambillah, kul biyamini. Sampai selanjutnya gitu Pak ya. Apa yang ditekankan oleh Nabi di sini? Makan dan minumlah dengan menyebut Bismillah. Supaya apa? Supaya apa yang kita makan dapat menjadi berkah. Supaya saat kita makan ya syaitan tidak ikutan makan. Jadi jamaah sekalian yang saya muliakan ya, membaca Bismillah di awal pekerjaan atau apapun yang hendak kita lakukan, ini sesungguhnya ngalap berkah yang disyariatkan. Bisa dipahami nggak Pak? Karena ngalap berkah ini banyak hal yang dilakukan oleh manusia. Dan kadang-kadang karena seseorang butuh banget terhadap keberkahan, ia melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan. Jadi kalau misalkan Bapak ya pengen mendapatkan keberkahan sesuai dengan syariat agama Allah gitu ya, nih usahakan membacakan Bismillah di setiap aktivitas apapun yang hendak kita lakukan. Insya Allah akan ada keberkahan. Baik. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, alasan kedua kenapa Bismillah yang menjadi tulisan pertama di dalam buku yang kita jadikan sebagai rujukan di sini, kata Syekh Utsaimin, ifadatul hasri. Bismillah diawali dengan bismi. Nah, ini dalam ilmu nahu namanya al-jar wal majrur. Iya Pak ya. Jadi al-jar wal majrur fungsinya apa? Untuk pengkhususan. Ya Pak ya. Jadi difungsikan untuk pengkhususan. Bismillah hanya dengan Allah, hanya dengan nama Allah. Nah, itu Pak ya. Nah, di sini maksudnya apa? Penulis di sini betul-betul ikhlas, memiliki niat yang ikhlas, semata-mata karena dan untuk Allah lah ia menulis buku ini. Ya Pak ya. Jadi penulis buku ini menampakkan keikhlasannya dengan apa? Membaca dan menulis Bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu. Jemaah sekalian, perlu kita ketahui bahwa ikhlas, ya Pak ya, niat yang ikhlas ini adalah sesuatu yang akan menjadi kendaraan pekerjaan-pekerjaan kita supaya sampai di hadapan Allah sebagai amal soleh. Ya Pak ya. Katakan misalkan di sini menulis buku, supaya tulisan beliau ini menjadi kebaikan nanti di hadapan Allah gitu Pak ya. Menjadi sesuatu yang berbuahkan pahala dan ganjaran yang besar nanti di sisi Allah, ya niatnya harus ikhlas. Ya Pak ya. Niatnya mesti karena dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu jemaah sekalian yang saya muliakan, kita pun apabila melakukan segala sesuatunya ya, yang pertama kali yang mesti kita benahi itu niat. Ya. Jadi niat harus terkondisikan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Makanya di dalam hadis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innamal a'mal binniyah. Sesungguhnya amal itu nilainya seperti apa ya tergantung niatnya. Kalau misalkan kita berbuat lalu niatnya tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun perbuatan kita itu sesuatu yang baik gitu Pak ya, nggak akan ada. Nggak akan ada apa? Nggak akan ada pahalanya Pak. Tidak ada satupun umat manusia yang mengatakan sholat keburukan. Enggak. Jadi seluruh kaum muslimin bersepakat bahwa sholat adalah kebaikan. Akan tetapi kebaikan sholat ini baru akan membuahkan ganjaran dan pahala di Allah mesti dengan niat yang ikhlas. Jadi kalau misalkan niatnya nggak ada, jangankan sholatnya menjadi sesuatu yang membuahkan pahala Pak. Sholat tersebut tidak sah. Kalau misalkan nggak ada niatnya, sholat tersebut mesti diulang. Kalau niatnya nggak ada. Maka karena itu jemaah sekalian, niat dalam urusan atau perbuatan-perbuatan adalah sesuatu yang sangat penting. Hanya saja bagi seseorang yang beriman, perbuatan-perbuatan ini tidak hanya sekedar sah secara amaliyah gitu Pak ya. Kita sebagai orang yang beriman harus berupaya agar perbuatan-perbuatan kita juga membuahkan pahala di sisi Allah. Artinya, kadang-kadang kalau kita bicara soal sholat ya Pak ya, hanya fokus membicarakan syarat-syarat sah untuk sholat tersebut. Jadi yang penting sholatnya sah gitu loh. Ya, yang penting sholatnya sah. Nah ini yang ingin kita sampaikan. Jadi seseorang yang beriman itu enggak cuma memikirkan ya secara pelaksanaan udah sah enggak. Tapi orang-orang yang beriman itu ya mesti berpikir bagaimana supaya kebaikan ini secara perbuatan sah dan membuahkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagai contoh misalkan ya ketika Ramadan kemarin kita berpuasa gitu Pak ya. Ketika Ramadan kemarin kita berpuasa. Nah, kita bangun di waktu sahur, kita makan. Kemudian selama 1 hari kita nahan untuk nggak makan nggak minum gitu ya. Nanti sore matahari tenggelam baru kita berbuka. Jamaah sekalian, di sepanjang pelaksanaan ibadah puasa di 1 hari penuh, ya kita tetap melakukan hal-hal yang buruk, baik dari segi ucapan maupun perbuatan gitu Pak ya. Jadi kita bicara masih aja ada kata-kata yang mengandung maksiat gitu. Nah sekarang pertanyaannya, ibadah puasanya secara amaliyah sah atau tidak Pak? Sah. Ya Pak ya, sah. Ya, karena berkata kotor tidaklah membatalkan puasa secara amaliyah, tidak. Tapi bicara soal pahala gitu Pak ya. Bicara soal pahala, kira-kira dapat nggak Pak kalau kita puasa sementara kita masih mengeluarkan kata-kata yang buruk? Pahalanya ada nggak? Nggak ada. Ya Pak ya. Jadi wallahu ini yang disampaikan oleh Nabi kita di dalam hadis lain, kam min sha'im laisa lahu min siyamihi illa al-'atash wal ju'. Banyak orang yang puasa ya dapat lapar dan dahaga aja, artinya puasanya sah. Akan tetapi di sisi Allah mereka nggak dapat pahala sedikit pun. Jadi orang-orang yang beriman ya akan berada di dalam kerugian yang nyata kalau amalan kebaikan mereka hanya sah secara perbuatan gitu ya. Sementara bicara soal pahala kosong gitu. Nah ini persoalan niat juga sangat penting dalam masalah ini Pak. Kadang-kadang ya seseorang melakukan ibadah secara perbuatan ya sah gitu ya. Tapi bicara soal pahala enggak dapat apa-apa. Contoh kita sholat tahajud bahkan gitu Pak ya, tidak ada sholat wajib lagi gitu. Sholat tahajud gitu ya. Tapi ini dilakukan niatnya supaya apa? Supaya dipuji oleh manusia misalnya. Ya, supaya ia mendapatkan apresiasi dari manusia.
Bahkan yang paling parah, supaya ia mendapatkan keinginan dunianya gitu loh Pak. Nah ini, jadi secara perbuatan ya sholat kita sah gitu ya. Cuman pahalanya ada nggak kira-kira? Kalau dari sholat ini kita butuh pujian dari manusia? Nggak ada. Karena niatnya apa? Bukan lagi untuk Allah semata, tapi sudah berubah menjadi sesuatu yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jemaah sekalian, apapun ya yang hendak kita perbuat mesti diawali dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mesti dengan niat yang ikhlas? Nah, itu tadi, supaya kita nggak rugi, Pak. Ya, supaya nanti di akhirat kita mendapatkan balasan yang kita inginkan, yang kita harapkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, supaya kita mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak ya, supaya kita mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang saya muliakan, bicara soal urusan-urusan yang hendak kita lakukan di muka bumi ini, sesungguhnya nggak ada yang mudah. Ya, nggak ada yang mudah. Semuanya adalah sesuatu yang sangat sulit. Nah ini udah sering kita sampaikan di sini Pak ya. Kita tidak usah bicara ke Jakarta, naik motor, nyampe di Jakarta, kerja 8 jam, balik lagi. Ini sesuatu yang sangat berat. Nggak usah contoh semacam ini gitu Pak ya. Sulit. Ya Pak ya, persoalan yang sangat sulit. Nah, kalau misalkan kita tidak dibantu oleh Allah gitu ya, sesungguhnya hal semacam ini pun nggak bakal bisa kita lakukan. Ya, padahal mengedipkan mata apa susahnya gitu ya. Tapi jangan salah, kalau Allah tidak membantu nggak bakal bisa. Ya, persoalan nelan ludah, kita nggak usah bicara nelan makanan yang mahal gitu Pak ya. Nelan ludah aja, ya kedengarannya gampang gitu Pak ya. Tapi kalau Allah nggak membantu dan mengizinkan nggak bakal bisa gitu ya. Nah jemaah sekalian yang saya muliakan, jadi apapun urusan kita, insya Allah apabila dilatar belakangi dengan niat yang ikhlas akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ya kita lihat orang-orang yang betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dikisahkan oleh Allah banyak yang menghadapi urusan-urusan yang besar ya Pak ya, akan tetapi pada akhirnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh misalkan siapa Pak? Sebagai contoh misalkan Nabi Musa alaihi salam, ya Pak ya, ketika ia membunuh keluarga Firaun, ia menjadi DPO, ya, daftar pencarian orang untuk dikisos, untuk dibunuh. Akhirnya beliau bertaubat kepada Allah dengan taubat yang seikhlas-ikhlasnya Pak. Ya, beliau bertaubat kepada Allah. Lalu kemudian beliau pergi ke kota Madian untuk menyelamatkan diri Pak. Coba Bapak lihat bagaimana Nabi Musa mendapatkan kemudahan di kota di mana ia orang baru di tempat tersebut. Di kota Mesir ia meninggalkan orang-orang yang ia cintai Pak. Saudaranya Harun ditinggalin. Ya, keluarganya ditinggalin. Orang-orang yang ia cintai semuanya ia tinggalin. Karena ingin menyelamatkan jiwa. Sesampainya di kota Madian ia mendapatkan cintanya. Artinya di kota Madian itulah ia menemukan istri. Keluarga ia tinggalin di kota Madian ia mendapatkan keluarga baru gitu Pak ya. Kemudian di Mesir ia tinggalin pekerjaannya di rumah. Nyampe di kota Madian dia dapat apa? Pekerjaan. Jadi ulama-ulama kita mengatakan minimal 3 kebaikan yang didapatkan oleh Nabi Musa karena ia betul-betul ikhlas dalam bertaubat Pak. Ia mendapatkan orang yang ia cintai karena di Mesir ia tinggalkan orang yang ia cintai. Ia mendapatkan keluarga di Madian karena di Mesir ia meninggalkan keluarganya. Ia mendapatkan pekerjaan di kota Madian karena di Mesir ia meninggalkan pekerjaannya. Jadi insya Allah dengan keikhlasan niat Pak ya, apapun pekerjaan yang sedang kita hadapi, baik ia urusan pekerjaan dunia atau urusan pekerjaan ibadah, ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka oleh karena itu ya, untuk pertemuan perdana ini kita baru sampai di Bismi. Adapun Allah Ar-Rahman Ar-Rahim belum ya Pak ya. Karena satu
perkata ya, setiap kata ini disyarat oleh Syekh Utsaimin, dijelaskan oleh Syekh Utsaimin Pak ya, apa yang dimaksud dengan Allah, apa yang dimaksud dengan Ar-Rahman, apa yang dimaksud dengan Ar-Rahim. Jadi sampai saat ini yang baru kita bicarakan hanya bismi. Dengan demikian, sebagai kesimpulan yang mesti kita ambil dari pertemuan ini Pak ya, kita harus banyak berupaya untuk mendapatkan ilmu tentang akidah. Ya Pak ya. Kenapa? Karena inilah sesungguhnya esensi dari dakwah para nabi-nabi. Ya Pak ya. Kemudian selanjutnya ya tauhid atau akidah inilah yang menjadi ibadah inti. Ya Pak ya. Bahkan saking intinya ya Pak ya. Apabila tauhid seseorang dalam keadaan bagus, sementara ia nggak punya ibadah yang lain. Katakan sholatnya bermasalah gitu Pak ya. Tapi ini bukan untuk memudahkan ya, bukan untuk bermudah-mudah Pak, bukan. Saya tauhid aja dah, nggak usah lagi sholat, bukan begitu maksudnya ya. Jadi seandainya tauhid seseorang bagus, nggak rusak gitu Pak ya. Sementara sholatnya bermasalah, yang lain-lain semuanya bermasalah. Nggak ada kebaikan yang lain kecuali tauhid yang bagus. Pada akhirnya orang ini pun akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Tapi kalau tauhid sudah batal, neraka udah selesai. Ya Pak ya. Jadi walau kita semua pasti menghendaki surga. Ternyata kunci utamanya adalah akidah. Maka harus belajar banyak, belajar sungguh-sungguh untuk memahami persoalan ilmu tauhid atau akidah ini ya. Kemudian selanjutnya intisari yang mesti kita petik ya. Dalam segala urusan kita mesti berharap berkah Pak. Ya. Kita mesti berharap berkah. Apapun urusan itu kita harus berharap berkah. Ya. Nah, harapan untuk mendapatkan berkah ini tauhid. Ini yang disebut dengan roja. Ya Pak ya, Bapak berharap berkah dari Allah. Dari harapan itu Bapak sudah dapat pahala. Kemudian ya, apapun yang kita lakukan ya upayakan dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Pahala ditetapkan di sisi Allah. Ya contoh misalkan mandi. Bapak kalau misalkan mandi tidak ada niat karena Allah, kira-kira mandinya sah atau tidak? Apa harus diulang-ulang? Nyauna, apa harus 5 kali gitu? Enggak. Pokoknya Bapak udah bersih berarti mandinya udah bagus tuh. Cuman bicara soal pahala enggak ada. Kenapa? Karena niatnya enggak makruh, ya Pak ya. Padahal ibadah-ibadah yang makruh. Jadi ikhlaskanlah niat hanya kepada Allah. Dengan niat yang ikhlas itulah kita baru akan mendapatkan pahala dan insya Allah akan Allah berikan kemudahan-kemudahan. Ada pertanyaan Pak sebelum kita tutup? Ya, silakan. Dalam Al-Quran Allah bersemayam di atas arsy. Iya. Kalau ada sebagian muslim yang menolak Allah di atas arsy itu berarti akidahnya rusak. Ini statement atau pertanyaan? Itu saya nanya ada orang muslim yang statement seperti itu. Apakah akidahnya orang ini rusak? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah bersemayam di atas aras. Ini ayat, ya kan? Ayat. Allahu 'alal arsyis tawa. Allah bersemayam di atas aras. Nah, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya ayat ini mesti dipahami sesuai dengan kandungannya, ya, sesuai dengan kandungannya. Ya Allah mengatakan bahwa Dia bersemayam, ya bersemayam versi Allah. Bukan versi makhluk. Ya, karena kalau versi makhluk ya bersemayam itu ya bersila. Kakinya dilipat, posisinya duduk, punggungnya tegak, wajahnya ke depan. Nah, itu bersemayam versi manusia. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, sebetulnya asal persoalan itu di sini. Ya. Orang-orang yang menolak Allah bersemayam di atas aras karena mereka memahami bersemayam versi manusia. Ya Pak ya. Jadi kata mereka kalau Allah bersemayam berarti sama dong dengan makhluk bersila. Jadi logika mereka sebetulnya yang menyesatkan mereka gitu loh. Kesimpulan mereka sebetulnya yang menjadikan mereka keluar dari Ahlus Sunnah.
Jadi Ahlus Sunnah mesti memandang ayat ini dan meyakini ayat ini apa adanya. Ini yang ngomong siapa nih? Allahu ala istawa. Yang ngomong Allah sendiri. Berarti kandungan makna kalimatnya pun mesti versi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersemayam versi Allah, kira-kira tahu nggak seperti apa? Selesai. Selesai. Jadi banyak yang keliru dalam memahami ayat-ayat Allah, Pak ya. Karena apa? Karena ia pahami ayat itu berdasarkan akalnya dan kebiasaan manusia. Jadi nggak bisa. Ayat harus dipahami sesuai dengan apa yang disampaikan oleh yang mengatakan. Ya contoh misalkan ya Pak ya. Contoh misalkan. Ini bukan kesesatan. Kita lihat dalilnya apa di dalam Al-Quran.